Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Bibit Sulasto. Saya dari Kabupaten Lingga, SMA Negeri 1 Singkep Pesisir, CGP Angkatan 10. Dan di samping saya bersama Pak Oscar. Beliau ini adalah guru matematika di sekolah kami. Kemudian Pak Jerry Saputra selaku pengajar praktik. Baik, Pak Oscar, pada hari ini kita akan melaksanakan dialog Pak ya, pasca observasi. Nah, kemudian yang pertama Pak yang ingin saya sampaikan ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Baik, bagaimana Pak Oscar? Ini kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Jerry, bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik Pak Oscar. Dari hasil observasi kemarin ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan pada hari ini. Kemudian saya konfirmasi ulang untuk kedepannya proses pembelajaran agar lebih baik Pak ya. Itu adalah tujuan dari supervisi akademik ini, yaitu meningkatkan kompetensi guru dan mengembanggan proses pembelajaran. Baik, yang pertama Pak Oscar, dari proses pembelajaran pada waktu kemarin itu indikator ketercapaian apa nih Pak Oscar yang ingin waktu itu Bapak tingkatkan? Dari proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 10A itu Pak Bibit, kita berharap agar siswa itu memiliki keaktifan belajar yang baik, kemudian kreativitasnya meningkat dan hasilnya belajar juga baik. Jadi kita menerapkan model pembelajaran, di mana model pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning. Jadi siswa kita hadapkan pada suatu masalah dan mereka mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan konsep-konsep yang dicari dari berbagai sumber. Baik, jadi memang area pengembangannya pada proses pembelajaran Pak ya, dan diskusi kelompok pada proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya Pak, dari proses pembelajaran tersebut ada tidak nih kelemahan dan mungkin kekurangan yang Pak Oscar rasakan pada saat proses pembelajaran tersebut? Kalau untuk kekurangan dan kelemahan mungkin di setiap proses pasti ada Pak Bibit. Kemudian yang kita laksanakan minggu kemarin itu, kalau untuk kelemahan yang saya rasakan sebagai pelaku dalam melaksanakan proses pembelajaran itu, kita melihat waktu yang agak sedikit kurang, kemudian keaktifan siswa tadi Pak Bibit. Jadi tidak semua siswa aktif di dalam proses pembelajaran itu. Jadi mereka masih mengandalkan beberapa teman di dalam proses belajar kelompok. Kemudian Pak, untuk kelebihannya nih apa nih Pak dalam proses penerapan model pembelajaran problem based learning? Untuk kelebihannya mungkin siswa kita adakan untuk bekerja sama, jadi tidak individu. Kemudian mungkin siswa merasa dengan berdiskusi itu proses pembelajaran lebih enjoy, tidak terbeban oleh satu orang. Jadi ada suatu masalah atau problem tapi dicari secara bersama-sama. Kemudian itu juga menerapkan supaya siswa tidak bosan game Speaking ya? speaking dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian nih Pak Oscar, dari hal yang sudah baik tadi ya, atau kelebihan dari PBL tadi Pak Oscar ya, itu kalau ditarik skala 0 sampai 10 itu posisi pada waktu itu sudah di skala keberapa ini Pak Oscar? Kalau untuk yang kegiatan kemarin itu mungkin skala 7 lah Pak. Masih perlu peningkatan terutama di media. Kemudian media itu mungkin kita akan gunakan sesuai dengan perkembangan zaman, gunakan api atau bagaimana itu. Ya. Nah, dari
skala 7 tadi Pak Oscar, ini apakah akan ditingkatkan untuk selanjutnya ini Pak Oscar, supaya mungkin bisa ke 8 atau ke 9. Nah, ini langkah-langkah Pak Oscar untuk meningkatkan proses pembelajaran tersebut itu seperti apa Pak Oscar? Langkah-langkahnya mungkin nanti kita akan terapkan di proses pembelajaran itu Pak Bibit. Jadi ada evaluasi itu yang sekarang sering kita pakai itu kan ada quizzes, kapal dan sebagainya. Mungkin di situ bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran sehingga siswa merasa menarik dan tertantang untuk belajar dalam kelompok masing-masing. Baik. Dan mungkin kendalanya mungkin ada juga Pak Bibit. Mungkin tidak semuanya punya HP atau tidak semuanya ikut fokus dalam proses pembelajaran. Ya, baik. Tadi Pak Oscar mengatakan area pengembangannya adalah fokus pada proses pembelajaran dan diskusi kelompok. Ya, untuk kedepannya, untuk area pengembangannya nih Pak, apa yang bisa Bapak tingkatkan lagi? Bapak mau fokusnya di proses pembelajaran nanti itu apa? Itu tadi diperhatikan kegiatan siswa, jadi semua siswa aktif. Kemudian siswa yang tidak aktif itu nanti mungkin kita akan kasih metode yang lain. Iya. Berarti model pembelajaran yang lain Pak ya? Untuk model saya rasa modelnya itu tidak terpengaruh terhadap ini ya. Jadi prosesnya itu yang harus kita tekankan lagi. Baik. Proses pembelajaran ya, supaya siswa jadi kita dengan sintaks pembelajaran itu. baik. Kemudian Pak Oscar, siapa nih Pak Oscar yang terlibat nanti ke depannya untuk meningkatkan proses pembelajaran supaya ada peningkatan dari level 7 ke 9 misalnya. Selain mungkin Pak Oscar akan melibatkan mungkin wali kelas atau siapa yang Pak Oscar? Untuk melibatkan dalam proses pembelajaran mungkin kita akan melibatkan rekan sejawat. Jadi kita dapat bertukar informasi, kita bisa sering berkolaborasi dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa di kelas. Baik, Pak Oscar, ini sesuai dengan apa yang saya amati pada hasil observasi. Memang untuk kelemahannya yang terlihat yaitu siswa ini memang masih tidak aktif ya. Memang dalam arti ada beberapa yang dia tidak fokus pada proses pembelajaran dan ya diskusi kelompok itu hanya aktif beberapa orang saja. Nah, itu yang saya amati. Kemudian dalam kedepannya Oscar untuk meningkatkan proses pembelajaran, jadi benar apa yang Pak Oscar sampaikan, yaitu memang harus melibatkan rekan sejawat dan kita tambahkan ice breaking mungkin, jadi mereka bisa fokus pada proses pembelajaran ke depannya. Baik Pak Oscar, ini adalah sesi terakhir dari lembar pengembangan. Untuk kedepannya apa nih Pak Oscar yang bisa Pak Oscar terapkan di kelas nanti supaya proses pembelajaran dapat meningkat? Baik Pak Ibit, untuk pengembangan diri ke depan sebagai guru yang mengajar di kelas, mungkin kita akan mempelajari berbagai macam metode atau model yang kira-kira sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Yang tadi tidak aktif, kita usahakan memberikan model yang bisa mengaktifkan siswa. Kemudian media pembelajaran yang konvensional kita ubah menjadi berbasis IT dan sebagainya yang dapat mengaktifkan siswa dengan proses pembelajaran sehingga mereka merasa senang dalam belajar, apakah itu dalam kuis atau dalam game. Kemudian yang ketiga, tadi mungkin media ini banyak, kalau bisa kita membuat dari karton atau apa, atau mendesain di Canva atau itu kita merangkum rangkuman materi di Canva setiap kelompok bagaimana gitu. Kemudian untuk evaluasi, mungkin evaluasi ini yang akan kita terapkan tidak hanya sebatas di dalam lingkungan kelas untuk pembelajaran, tapi pada setiap waktu. Jadi kapan siswa untuk mengerjakan soal boleh gitu. Untuk penilaian terhadap materi yang telah disediakan. Jadi siswa bisa mengukur sejauh mana kemampuan mereka dalam mempelajari materi kita. Jadi kita kasih waktu ke sebulan atau seminggu dari
materi yang kita sampaikan, silakan mereka berdiskusi atau mengerjakan tidak hanya di waktu sekolah, tapi juga di waktu yang lain. Baik Pak Oscar, semoga nanti kedepannya saat menerapkan proses pembelajaran ini dapat meningkat ya Pak Oscar, dari metode, model, dan strategi Pak Oscar nantinya, supaya siswanya nanti bisa fokus pada proses pembelajaran. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan kepada Pak Oscar sudah bersedia berdialog pada kami. Kemudian Pak Jerry Saputra telah hadir pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.